Kerajaan Galuh adalah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisarayu. Sejarah kerajaan Galuh dimulai saat didirikan oleh Wirai Kandayun pada tahun 612 Masehi. Berbagai sumber menyebutkan bahwa kerajaan Galuh terlibat perang saudara dengan kerajaan Sunda. Dua kerajaan ini pun sempat disatukan pada tahun 723 sampai 739 Masehi, tetapi pecah kembali. Sejarah Kerajaan Galuh. Menurut hasil penelitian bertajuk Rekonstruksi Kerajaan Galuh abad ke-13 sampai abad ke-15 oleh Nina Herlina Lubis dan kawan-kawan, dalam jurnal Paramita, dijelaskan bahwa pusat kerajaan Galuh dan Sunda berada di lokasi yang berbeda. Kerajaan Galuh berpusat di Ciamis, sedangkan kerajaan Sunda berada di Pakuan Pajajaran. Sebelum menjadi kerajaan yang berdaulat, Galuh dan Sunda berada di bawah Tarumanegara pada masa pemerintahan Maharaja Linggawarman pada tahun 666 sampai 669 Masehi. Dilansir dari buku berjudul Kerajaan Galuh, Legenda, Tahta, dan Wanita oleh Her Suganda, sejarah berdirinya Kerajaan Galuh diawali dengan kemunduran Kerajaan Tarumanegara. Saat Maharaja Tarusbawa naik tahta menjadi Raja Kerajaan Tarumanegara untuk menggantikan Raja Linggawarman, Wirai Kandayun segera memanfaatkan pergantian kekuasaan tersebut untuk memisahkan diri. Tarusbawa sebagai raja terakhir Tarumanegara mengabulkan dan memecah wilayah menjadi dua kerajaan, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Putra Raja Kendan yang lahir pada tahun 591 Masehi, yakni Wirai Kandayun, menjadi pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Galuh pada tahun 612 Masehi di usia 21 tahun. Setelah menjadi raja, ia bergelar Maharaja Suradharma Jaya Prakosa pada tahun 669 Masehi. Wirai Kandayun berhasil memerdekakan Kerajaan Galuh dari Tarumanegara yang mengganti namanya menjadi Kerajaan Sunda. Perkembangan Kerajaan Galuh dari masa ke masa. Kerajaan Galuh pernah mengalami masa sulit setelah perang bubat dengan Kerajaan Majapahit. Dalam peristiwa tersebut, Prabu Linggabuana gugur dan meninggalkan putra mahkota Wastu Kencana yang usianya masih 9 tahun. Situasi sulit itu berhasil diatasi oleh Bonisora, adik Prabu Linggabuana, yang bertanggung jawab atas kelanjutan tahta sekaligus menjadi wali dan guru untuk Wastu Kencana. Ketika usianya menginjak 23 tahun, Wastu Kencana dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Sunda Galuh, bersatu dengan gelar Mahaprabu Niskala Wastu Kencana. Pada masa pemerintahan Wastu Kencana, Kerajaan Galuh mencapai puncak kejayaannya. Dalam cerita Parahyangan diceritakan bahwa kehidupan rakyat Galuh sangat tentram dan sejahtera pada masa pemerintahannya. Wastu Kencana adalah raja yang berusia panjang hingga memerintah kerajaan antara 1371 sampai 1475 Masehi, atau selama 104 tahun. Masa pemerintahan Kerajaan Galuh kemudian berakhir pada tahun 1595 ketika dikuasai oleh Kerajaan Mataram. Berabad-abad lamanya,
kerajaan Sunda dan Galuh menjalani hidup masing-masing. Hingga pada tahun 1428, dua kerajaan ini bersatu kembali berkat terjadinya pernikahan Jayadewata dari Galuh dengan Ambedkasih dari Sunda. Sunda dan Galuh kembali bersatu di bawah pimpinan Jayadewata yang menyandang gelar Sri Baduka Maharaja pada tahun 1428 sampai 1521 Masehi. Pada masa Sri Baduka Maharaja, kerajaan Sunda dan Galuh dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran atau Pakuan Pajajaran. Pada tahun 1679, kerajaan Sunda Galuh diserang Kesultanan Banten yang membuat imperium di telatah Pasundan ini harus mengakhiri riwayat panjangnya. Kabupaten Galuh berubah menjadi Ciamis. Ketika wilayah Priangan dan Galuh resmi diserahkan ke VOC, Bupati Imba Nagara saat itu adalah R.A. Angganaya pada tahun 1678 sampai 1693. Kemudian pada tahun 1805, 3 kabupaten di Priangan Timur digabung setelah terjadi suatu peristiwa. Wilayah Imba Nagara, Galuh dan Utama digabung menjadi Kabupaten Galuh. Pergantian nama Galuh menjadi Ciamis diawali dari masa pemerintahan Bupati Galuh, Wiradikusuma, pada tahun 1815. Ibu kota Kabupaten Galuh dipindahkan dari Imba Nagara ke Ciamis, Cibatu. Lalu setelah pemerintahan Raden Adipati Kusuma Subrata, penerus Wiradikusuma, pemerintahan Hindia Belanda tidak lagi menyerahkan jabatan bupati pada keturunannya. Sesuai kepentingan pemerintah kolonial, salah satu faktornya karena banyak keturunan bupati yang dianggap mulai menentang pemerintah Hindia Belanda. Peninggalan Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh meninggalkan sejumlah prasasti dan candi, yaitu Prasasti Mandibunga, Prasasti Cikajang, Prasasti Rumatak, Prasasti Galuh, dan Candi Cangkuang. Nah, itulah sejarah Kerajaan Galuh yang bisa kami bahas dan kami rangkum. Saya yakin kalian memiliki versi dan pendapat yang berbeda. Maka dari itu silahkan tuangkan pendapat kalian di bawah kolom komentar secara bijak dan santuy. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Mohon maaf jika kami salah dalam menyebutkan nama tokoh dan tempat di dalam video ini. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S Seduluran Selawase.